Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Amar di sini dengan NIM 2124 10 10 30 60. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem basis data, yaitu select dan order by. Nah, yang sebelah kanan ini kita sudah dikasih kayak semacam latihan gitu, soal. Di sini ada beberapa materinya, yaitu select sebagai kolom alias penggabungan kolom bertipe tanggal, selisih perhitungan antar kolom pada satu baris, order by yang terakhir. Yang terakhir itu sorting dua kolom. Nah, di sini langsung kita ke query tool-nya aja ya. Di sini kita udah memakai database Snowflake yang disediakan oleh dosen. Sini tabel database Snowflake-nya sudah saya run, maka kita langsung mengerjakan soal yang select. Yang pertama soalnya itu ada tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Caranya ini tinggal kita select bintang from tabel suppliers. Ini kan. Nah, ini kita run nanti. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Isi dari tabel suppliers. Terus soal yang kedua, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Ini kita run juga. Nah, ini isinya nanti isi dari tabel yang ada di data customer. Nah, terus kita lanjut ke yang B aja ya, select sebagai kolom. Soal nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Oke. Nah, kalau caranya mau menampilkan cuma kolomnya aja, jadi kita sebut select products ID. Nah, di sini kan nanti di skema kita ke table, terus kita lihat products kolom. Nah, di sini kan yang diminta itu tadi produk ID, nama produk, sama harga serta stok dari tabel produk. Nah, kan di sini kan nama kolom produk itu kan produk ID, maka kita select produk ID, terus nama produk itu product name, harganya unit price, terus yang di dalam stock units in stock from products dari tabel products, terus kita run. Nanti yang muncul cuma kolom ini aja nih 4. Nah, itu yang muncul product ID, product name, unit price, units in stock. Terus soal yang keempat, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, sama kita ke tabel suppliers. Tabel suppliers, mana ini tabel suppliers? Ini kita kolom. Nah, tadi yang diminta kan supplier ID. Nah, di sini nama kolomnya kan supplier underscore ID. Terus kita tulis select supplier underscore ID. Yang diminta nama perusahaan, company name, negara, country, contact name itu nama orangnya, terus nomor HP-nya. Jadi tabel supplier ini kita jalanin aja. Nah, nanti ini yang dimintakan tadi ID, company name, country, sama kontak person. Kontak person ini kan nama orang sama nomor HP. Nah, terus kita lanjut ke yang C. Nah, di yang C ini alias. Jadi kita mengganti nama suatu kolom hanya sementara gitu. Jadi hanya cuma di sini aja digantinya tanpa mengganti di dalam database-nya. Nah, untuknya caranya itu kita pakai select nama kolomnya S. Ini S ini yang mau dialiaskan. Nama alias nanti akan tampil di ketika di run datanya. Nah, kita langsung ke soal nomor 3. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk, harga dari tabel produk. Oke. Kita lihat tabel produk ya.
ambil products. Nah, product ID kan yang diminta ID produk, produk ID yang diminta itu ID produk. Yang kita S ID produk, unit underscore price, S harga, terus juga units underscore in stock, S stok barang. Kenapa dikasih ini? Karena supaya bisa dispasi. Jadi nanti di dalam tabelnya itu ada spasi from products. Nah, tadi kan namanya itu kan produk ID diganti jadi ID produk. Ya. Terus unit underscore price diganti jadi harga. Nah, ini unit price. Terus units in stock diganti stock underscore barang. Ini. Oke, udah seperti itu. Jadi kayak cuma yang diganti itu yang di kolom yang ketika di run aja. Pas di database tetap aja nama kolomnya tetap produk ID. Terus kita lanjut nomor 4. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Oke. Kita ke kolom supplier dulu. Kolom supplier, yang tadi ya, ini di bawah. Nah, yang diminta kan supplier ID. Supplier ID diganti nama PRSH, maksudnya nama perusahaan. Nah, kita ganti supplier ID S nama perusahaan, negara S asal negara, country S asal negara, terus kontak name S nama, ini untuk nama orang, terus phone S nomor HP, from suppliers, dari tabel suppliers. Kita run ini. Nah, ya kan muncul tadi supplier ID diganti nama perusahaan, terus country diganti menjadi asal negara. Nah, kontak name ini diganti nama orang, namanya nama kontak, nama orangnya, terus nama orang ini kan punya nomor HP. Nah, ini nomor HP-nya. Diganti nomor underscore HP, phone-nya diganti nomor underscore HP. Terus kita lanjut ke materi yang di penggabungan kolom. Nah, penggabungan kolom ini kita bisa dua kolom itu bisa digabungkan menjadi satu. Nah, nanti isinya akan digabung. Terus kita langsung aja ke soal. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, country yang dipisahkan koma. Nah, ini kan diminta alamatnya dijadiin satu ya. Alamatnya itu yang berupa address, yaitu alamat lengkap, terus city, kota, dan country asal negaranya. Terus kita langsung ke query-nya. Yang pertama itu select supplier ID, sama pilih kolomnya tadi supplier ID, terus nama perusahaan. Nah, address-nya kita kasih ini. Ini tuh untuk spasi. Kita bisa spasi isi koma. Tadi suruhnya tadi diminta koma. Kita isi koma aja. Address, city, dan juga country, S alamat. Kita tambah. Ini alamat lengkap. Silakan coba ya. Nah, ini udah ya, supplier ID, company name. Nah, alamatnya itu jadi satu. Nah, di alamat ini isinya alamat lengkap. Terus ini alamat lengkapnya ini nih, 49 Gilbert Saint, London itu city, UK United Kingdom itu negara kan. Sama kayak yang bawah ini PO Box 78934, terus New Orleans itu kan city. Nah, negaranya di USA, United States Amerika. Terus kita lanjut ke soal yang kedua, nomor 5. Tampilkan nama lengkap dan nama alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, gelar, first name, nama depan, dan last name, nama belakang, yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas alamat lengkapnya, address, city, country, sama seperti yang supplier tadi. Nah,
Sekarang kita ke tabel employee. Ini tutup dulu deh. Tutup layar. Tabel employees ini kolom. Nah, yang diminta tadi kan title, nama lengkap. Nah, di sini kita select title, terus kita spasi menggunakan ini spasi, terus kita pakai first name nama depan, spasi last name, S nama lengkap. Nah, nanti kolomnya ini namanya itu nama lengkap. Terus address-nya juga sama. Address city country, oh ini koma ya. Koma. Ini juga kasih koma deh. Nah, address city dan juga country, S alamat lengkap. Dari tabel employees. Terus kita run. Nah, ini kan namanya, title-nya itu kan sales representative. Terus nama depannya Nancy, nama belakangnya ada Folio. Nah, terus alamatnya ini alamat lengkapnya yang 507 20 Street Avenue. Terus juga ini nama alamat lengkapnya sampai yang 2A ini, terus Seattle kotanya, city, terus USA negaranya. Terus kita lanjut ke materi yang berikutnya, materi E, yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, di sini kita bisa membuat kayak tanggal yang diimplikasikan sesuai dengan tanggal hari ini, now date. Nah, yang pertama modifikasilah kode E, jangan mengubah format tanggal menjadi dari bulannya itu angka, hari angka, tahunnya angka 4 digit. Oke, kita ini kita pakai yang kayak tadi ya, select title. Yang ini tuh hanya untuk seperti yang di atas tadi. Ini tuh apa yang dari tabel employees tadi kan, ya. Nah, terus kita pakai yang ini sama seperti yang di atas. Terus kita pakai birth date, as tanggal lahir, koma. Nah, terus kita pakai to char, now ini sekarang, pakai tanggal, nah date-nya, karena kita diminta pakai bulan angka, maka kita tulis, hari angka ya, hari angka, maka kita perlu cukup tulis DD aja. Terus bulan angka juga MM. Nah, karena angka 4 digit, maka year-nya, Y-nya di sini ada 4, S sekarang. Jadi tanggal sekarang. From tabel employees. Itu kita run. Nah, ini yang tadi. Nah, ini hasilnya nih. Tanggal lahirnya segini. Terus yang sekarang itu segini. Terus yang kedua sama. Modifikasi kode E, cuma ini bedanya bulan angka, tapi harinya nama, tahunnya angka 2 digit. Sama yang atasnya sama, cuman ini D, harinya diganti tulisan D, karena supaya nanti harinya ditulis gitu. Nah, kalau mau bulannya atau month-nya ditulis, nanti kita tinggal ketik month di sini, terus kita ketik year di sini juga bisa. Nah, di sini karena year tadi diminta hanya 2 digit, kita tulis Y-nya 2. Sekarang, nah, itu kan year-nya jadi cuma 2 digit diminta. Hari koma, harinya ditulis Friday, kan ketulis. Jadi hari Jumat, nanti ditulis tulisan atau kayak gini, nanti yang muncul itu tulisan juga, bukan angka. Oke, kita lanjut ke yang selisih tanggal.
Ya, selanjutnya itu materi selisih tanggal. Nah, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, nanti ini kita select employee ID, birth date, hire date, terus kita extract year from age, yaitu sekarang. Nah, hire date dikurang birth date, S, usia masuk kerja. From employees. Nah, usia masuk kerjanya hasilnya segini. Hire date-nya segini kan. Ya, ini dikurang, nanti hasilnya akan 43 benar. Terus yang kedua, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta saat masa kerja sampai saat ini. Berarti ini saya select ID pegawai, ID, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta saat masa kerja sampai saat ini. Berarti ID sama tanggal mulai kerja itu hire. Hire date, terus tanggal sekarang berarti nah, tadi select employee ID, hire date, date now, as tanggal sekarang, extract year from age, date now, hire date, as masa kerja. Nanti ini akan menampilkan kan serta masa kerja sampai saat ini gitu. Jadi udah berapa lama si employee ini kerja. Nah, ini masa kerjanya. Terus yang selanjutnya perhitungan antara kolom pada baris ini tahun data. Datanya hilang padahal udah saya tulis, jadi kita tulis dari awal aja ya. Perhitungan yang pertama tampilkan nilai order ID, berarti select order itu ada order ini sih. Order underscore ID, quantity berarti unit dari order details ya. Order details, sorry, order details. Quantity, nilai order, quantity, unit price ya. Price. Nah, serta nilai quantity dikali dari unit price. Berarti ini nanti quantity dikali unit score price as total score harga from order store details. Ya, nanti ini kan kita menampilkan order ID, quantity, harganya, terus kita menampilkan quantity dikali unit price dari tabel order details. Ini kita rangkum. Order details. Oh, ini mau pakai S. Nah, ini kan. Order ID-nya ini, quantity-nya ini kali ini, hasilnya ini. Terus kita ke soal selanjutnya, tampilkan ID produk, harga per unit. Berarti select produk underscore ID, kita ke bagian produk dulu ya. Produk sini. Produk ID, harga per unit, berarti
unit price ya, unit price. Ya, terus jumlah yang sedang dipesan, unit store on order, nah, on order, koma. Nah, jumlah yang dipesan on order serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel products. Berarti nanti dikali ya. Unit price, store price, dikali unit underscore on underscore order from products. Kita ganti as total harga pesanan. Nah, ini produk ID, unit price, unit order. Nah, 18 kali 0 kan 0. Ini total harga pesanan. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu order by. Order by. Nah, pertama itu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Berarti kan select from select lagi semua nama produk dan jumlah yang diorder. Berarti semua nama produk kita select produk name, jumlah yang diorder berarti unit on order from products. Nah, order by unit on order IC. Nah, ini ASC jadi nanti kan diminta diurutkan dari yang terkecil. Nah, ini ASC berarti nanti dari yang terkecil. Larang aja. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil. Dari 0 sampai 10 yang paling besar. Sampai terus lanjut sampai paling besar. Ini tampilkan first name, last name, dan nama bekerja di employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Berarti ini select tadi apa ya? Nama last name, first name, lama bekerja. Lama bekerja kan tadi di sini udah ada ya. Lama bekerja itu ini di sini. Ini kita copy aja. Nah, udah. Ekstrak. Oh, ini kita gabungan di nama lengkap. First name, last name ya. First name. Kita jadiin full name. Terus hire date, masa kerja, terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Oh, huruf depan nama belakang yang paling besar.
Oh, berarti ini nggak usah digabung deh, karena biar oke. Masa kerja from employees order by last yes. Nah, ini jadinya. Nah, ini diurutin dari S, P, L, K, F, terus sampai yang paling kecil dari yang terbesar. Ini kan tadi masa kerja yang sama kayak yang di atas tadi. Terus kita lanjut yang terakhir, sorting 2 kolom. Ambilkan nama produk, select produk underscore name, terus harga, unit price, harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Berarti nanti unit price underscore price itu dikali 0,75. Nah, dikali 0,75 kan diskon 25%. Nah, sisanya tinggal 25. Nah, otomatis 0,75. Ambilkan berdasarkan nama produk order by itu dan harga real yang paling mahal ya. Berarti produk underscore yes juga harga real kan tadi sebelum didiskon ya, berarti unit price yes juga. Ini kita jadi ini nggak usah koma deh. Ini kita ganti harga diskon aja deh, diskon price. Barang. Oh, ini pakai S deh. Salah. Ini kita run. Nah, kan urut tuh dari Z ke A. Nah, ini harga diskonnya. Ini juga harga real. Harga realnya. Jadi yang urut untuk unit price-nya tuh enggak keurut karena nggak berpengaruh dengan tabel produk name ini. Karena namanya pada beda-beda. Tapi kalau namanya sama terus unit price-nya beda, nah itu bisa diurutkan jadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya untuk materi select ini, sistem basis data. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.